Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas data-data pasca race Moto3 World Championship di sirkuit Portimao Portugal 2023 kemarin. Ya, seperti biasa, seperti tahun 2022 kemarin pun demikian, ketika pasca race kita ngebahas data-data race pace, top speed, dan lain-lainnya yang mungkin coba kita compare dengan beberapa pembalap lain selain Mario Suryo Aji. Nah, sebelumnya saya coba kasih lihat juga email yang masuk dari Honda Team Asia perkara press release pasca race kemarin. Oke, kita baca aja versi dari Mario Suryo Aji yang dia mengatakan, akhir pekan yang menyenangkan, bukan balapan yang buruk untuk memulai dibandingkan dengan tahun lalu. Kami jauh lebih dekat dengan pembalap lain dalam kondisi kering. Saya tidak merasa senang selama balapan, tapi ketika saya melihat reaksi tim saya ketika saya tiba di garasi, itu membuat saya merasa termotivasi. Kurasa aku juga harus bahagia, kami harus terus bekerja ke arah ini. Oke. Jadi Mario Suraji memang kalau kita lihat videonya, Mario seperti ini, dia tidak cukup senang ketika balik lagi ke pedoknya. Dia merasa kayak ya dingin banget lah ya. Tapi kru dan juga tim dari Honda Asia itu cukup senang, kelihatan memberikan selamat kepada Mario Suraji karena mampu finish di posisi ke-18 walaupun dia start dari posisi ke-22. Ya, memang tim melihat ada peningkatan dari Mario Suryoaji di saat kondisi lintasan kering yang dia mampu head to head dengan pembalap lainnya. Kita sebut aja Matteo Bertele. Oke, kalau kita lihat top speed and average Moto3 di sirkuit Portimao Portugal 2023, Diogo Moreira menjadi pembalap tertinggi mencetak top speed dengan 246,0 km per jam. Di posisi kedua ada David Munoz dengan KTM juga. Dan kalau kita lihat Honda itu baru berada di posisi ke-7, yaitu Jaume Masia dengan 244,3 km per jam di tim Leopard Racing. Menarik sebenarnya, kita lihat Sharifudin Asman juga cukup tinggi kalau kita lihat ya top speednya, karena dia juga menggunakan motor KTM. Sedangkan Mario Suryoaji berada di urutan keberapa untuk urusan top speed and average? Yuk kita geser. Mario Aji berada di posisi nomor 4 dari bawah bersama Honda Team Asia menggunakan Honda NSF 250 RW. Dia hanya bisa mencetak top speed 236,8 km per jam. Dan Tayo Furusato pun sama ya, 236,8 km per jam. Artinya secara umum kita bisa melihat bahwa motor Tayo dan Mario Suryoaji tidak jauh berbeda untuk urusan top speed ya. Jadi memang ya 11-12 ya. Nggak dibedain ya. Jadi kalau ada penonton yang merasa motornya beda karena Tayo dari Jepang, timnya juga dominan dari Jepang, pembalapnya dari Jepang, manajer timnya dari Jepang, tapi ternyata enggak ya. Yang menarik sebenarnya kalau kita lihat adalah Daniel Holgado, sang juara Moto3 di sirkuit Algarve Portimao 2023, paling rendah top speednya. Ayo lo, hanya berbekal 235,2 km per jam, namun Daniel Holgado mampu menjuarai Moto3 World Championship di sirkuit Algarve Portimao Portugal. Nah, ya paling enggak sudah sering kita bahas dari tahun 2022 bahwa top speed memang berpengaruh, namun banyak juga pembalap yang top speednya sangat-sangat rendah tapi mampu juga lo berada di front row jadi juara dan lain-lainnya. Yang penting apalah yaitu race pace-nya, race pace. Kita selalu bilang race pace. Percuma top speednya kencang, race pace-nya lambat gitu kan. Oke, selanjutnya kita ke data berikutnya ya. Untuk urusan fast lap, Deniz Oncu dari Turki dengan Red Bull KTM Ayo menjadi yang tercepat dengan 1 menit 47 detik 563 yang dia torehkan di lap ke-19 di saat race Moto3 di sirkuit Portimao 2023. Disusul oleh David Munoz di tim BOI Motorsport dengan KTM 1 menit 47 detik 893 di posisi 2, dan Jose Antonio Rueda di posisi ketiga dengan 1 menit 47 detik 978 ya, rookie 2023 ya, cepat ya. Intinya motor KTM menguasai tentang fast lap hingga posisi ke-7, yaitu Diogo Moreira dari Brazil. Sedangkan juaranya Moto3 Portimao yaitu Daniel Holgado, fast lap-nya hanya menempatkan dirinya di posisi ke-10 dengan lap time 1 menit 48 detik 209 di saat lap ke-11 dari total 19 laps ya. Ya, ternyata lagi dan lagi juaranya Moto3 Portimao Daniel Holgado tuh
lap time-nya juga nggak cepet-cepet amat ya. Fast lap-nya hanya di posisi ke-10 loh dari total seluruh pembalap Moto3 yang mengikuti race kali ini. Sedangkan Mario Shiraji berada di posisi berapa? Oke, mari kita cek. Mario Suryo Aji dengan nomor 64 berada di posisi ke-19 dari total 26 pembalap Moto3 di saat race di sirkuit Portimao, Portugal dengan lap time 1 menit 48 detik 623. Ya, kalau buat saya pribadi sih nggak jelek-jelek amat nah lap time tersebut karena mampu menempatkan dirinya di posisi 19 soal fast lap ini. Sedangkan rekannya Taiyo Furusato dari Jepang hanya bisa di posisi 25 alias posisi nomor 2 dari dasar dengan 1 menit 49 detik 340 selama race. Dia muter-muter selama 19 lap, hanya tercepatnya itu 1 menit 49 detik 340. Wajar dia kesulitan untuk bisa menembus posisi tengah ya, kita mengatakan demikian lah ya. Yang paling rendah yaitu Filippo Farioli dari Italia dengan Red Bull KTM Tech 3 2 menit 03.446 karena dia juga nggak finish, cuma sampai lap kelima aja. Next, data berikutnya. Race pace sang juara Moto3 di sirkuit Portimao, Portugal yaitu Daniel Holgado dari Spanyol seperti ini. Di lap pertama itu 1 menit 49 detik 630, di lap kedua 1 menit 48 detik hingga lap ke-11 konsisten dia mencetak 1 menit 48 detik. Wajar dia bisa berada di rombongan terdepan, tidak tertinggal ataupun mundur hingga ke posisi terbelakang. Di lap ke-12 dia turun lap time dengan 1 menit 49 detik 370. Selanjutnya itu tidak konsisten karena dia sedang fight. Kalau kita lihat di lap ke-12, 13 itu hingga lap ke-15. Sedangkan lap 16 hingga finish alias lap 19 dia mencetak konsisten 1 menit 48 detik. Ya, jadi secara keseluruhan kalau menurut saya Daniel Holgado konsisten mencetak di 1 menit 48 detik walaupun tidak sempurna banget dari lap 1 hingga finish ya. Tapi paling nggak dengan lap time ini dia ya mampu menjaga race pace di rombongan terdepan. Bagaimana dengan Mario Shiraji? Oke, kita geser. Mario Suryo Aji yang finish di posisi ke-18 ketika race Moto3 Portimao 2023. Race pace-nya seperti ini. Di lap pertama dia mencetak 1 menit 53 detik 554. Di lap kedua 1 menit 48 detik 623. Ini menjadi lap time tercepat Mario ketika race di Portimao 2023. Selebihnya di lap ketiga turun 1 menit 49, lap keempat 148, dipertajam ya lap kelima 149 sampai lap ke-6, lap ke-7 turun lagi 1 menit 50, lap 8 149, lap 9 148, 10 149 hingga lap ke-12 13, lap 14 turun ke 150 hingga 16, lap 17 dipertajam 1 menit 49, 18 turun 150 dan last lap di 1 menit 49.788. Jadi kalau kita lihat sih Mario konsisten di lap time 1 menit 49 detik sekian ya, karena bermain di itu dan juga 150 sesekali dan 148 sesekali. Ya wajar dia bisa bertahan dan maju dari start posisi 22 maju hingga posisi 18 dan bersaing memperebutkan posisi 16, 17, 18 dengan Matteo Bertele, terus juga ada Romano Fenati, terus juga beberapa pembalap-pembalap lainnya. Saya agak sedikit lupa sih intinya. Oke, intinya sih cukup konsisten kalau buat saya sih. Dengan lap time ini dengan lintasan kering ya. Kering cenderung panas loh. Nah, ini race pace dari Tatsuki Suzuki dari Jepang yang finish di posisi 14. Dia menggunakan juga motor Honda NSF 250RW di tim Leopard Racing. Ya, oke, kita compare kenapa? Karena dia jauh lebih senior dari Mario Shiraji dan juga posisinya 4 posisi lebih baik dari Mario Shiraji. Kalau kita lihat sebenarnya nggak jauh beda dengan Mario Shiraji, tapi dia lebih konsisten mungkin di angka 1 menit 48 detik ya. Makanya dia juga nggak bisa nyodok ke posisi terdepan. Motor-motor KTM, grupnya KTM sangat-sangat kenceng banget, mau itu CF Moto, Husqvarna, KTM, Gas-Gas itu ya berada di level berbeda dengan motor Honda NSF 250RW untuk musim 2023. Bisa kita katakan demikian lah ya, karena memang faktanya ya seperti itu. Oke, mungkin data-datanya sekian dulu. Kalau masih ada yang penasaran, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita jauhkan lebih lengkap. Karena kalau semuanya kita bawa ke konten kali ini, bakal panjang banget sih. Dan kita bahas satu-satu bakal panjang banget. Tapi paling nggak ada sedikit gambaran buat kalian semua bahwa
Gimana sih proses dari Mario Suryoaji start posisi 22, finish posisi 18? Data-data ini yang akan coba kita compare jadi pengetahuan kita juga bahwa ya cukup berat, cukup sulit untuk bisa menjadi terdepan ketika motornya mungkin cukup tertinggal, dan juga beberapa faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil race tersebut lah pastinya. Tapi dengan data-data ini kita jadi melek ya bahwa ya ada bagusnya, ada kurangnya, ada lebihnya, ada kurangnya juga. Oke, cukup sekian konten kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Terima kasih telah menyimak video ini mungkin sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.